elektron valensinya ada 8 milik Xe. Kalau kita masukkan secara kondisi dasarnya, maka akan muncul seperti ini. Jadi di 5S2 seperti ini, 5P6 seperti ini full. Tapi karena dia membentuk XF4, berarti ada terjadi hibridisasi. Ada elektron-elektron yang nanti mengalami hibridisasi atau pembastaran yang di situ yang ada di 5S full sudah ya. Kemudian ada di 5P, itu kan semua berikatan tuh. Tapi kan dia bisa membentuk XF4, berarti akan ada yang mengalami hibridisasi. Kita butuh 4 elektron tidak berpasangan dari miliknya Xe. Maka terjadilah hibridisasi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi karena di kulit di kulit kelima itu ada subkulit D juga, maka terjadi hibridisasi dari subkulit P menuju ke subkulit D. Di sini ada 4 yang dibutuhkan dipakai untuk berikatan dengan F. Sebanyak 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti akan berikatan. Setelah berikatan, ini prosesnya, maka nanti kan S ini sudah terisi tuh. S. Ini S. Tadi memang sudah tidak berikatan karena dibutuhnya yang 4. Kemudian di P1-nya juga sudah berikatan. 4-nya itu adalah P2, P3, D1, dan D2. Jadi ini kalau diruntut fullnya seperti ini untuk hibridisasinya, sehingga kalau dituliskan, itu nanti akan jadi SP3D2. Begitu. Dengan bentuk geometri molekulnya adalah, tadi yang sudah dibahas adalah segi 4 planar. Bagaimana wujud dari segi 4 planar? Dia wujudnya seperti begini saja. Jadi kalau dia posisinya horizontal, jadi semoga nampak bayang-bayang saya di slide ini. Jadi ini kalau ini HP ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti Xe sebagai atom pusat ada di tengah, di ujung-ujungnya ini adalah, di ujungnya 1, 2, 3, 4 itu adalah F. Kemudian 2 pasang terbebas ada di atas dan ada di bawah. Nah, itu dia membentuk segi 4 planar dengan tipe hibridisasi sp3d2. Fari, kok memasang boneka apa, Udi? Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 dijawab oleh Fari. Muhammad Fari Naswan Syah, biar dia tidak bingung dengan gambar kartunya. Nomor 2, ya silakan Fari dijawab. Di sini ada sel elektrokimia dengan elektroda Zn dan Ag mengalirkan arus 0,75 ampere 321 menit. Di sini diketahui Zn dengan reduksinya min 0,76 dan Ag 0,8 yang ditanya, maka pengurangan massa di anoda. Di sini apa yang harus kamu lakukan? Hai Fari, apakah kau ada? Fari, bukan, dia sudah mengamati. Fari, jawablah soal nomor 2. B. Kamu kok kayak robot sih? Apa Fari? Fari, jawabanmu apa? B. Oh, B. Oh iya, oke. Dia jawab B. Kenapa jawabannya B? Kira-kira anodanya siapa sih ini? Reaksi di anoda dimiliki oleh siapa? Zn. Iya, sampai di saya suaramu kayak robot. Ya, jadi di sini yang lebih negatif di situ akan mengalami oksidasi. Berarti yang lebih negatif adalah Zn. Zn akan mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, begitu ya. Nah, kemudian yang di situ yang ditanyakan pengurangannya. Kenapa kok yang ditanyakan pengurangannya? Kan dia mengalami oksidasi, berarti nanti akan larut itu ion Zn2 plus yang terbentuk, berarti Zn-nya sendiri akan berkurang. Dengan menggunakan rumus hukum Faraday 2, kamu langsung bisa memasukkan nilainya, yaitu W sama dengan ME kali NE. ME-nya adalah miliknya Zn 65/2 ya,
sesuai dengan bilognya atau muatannya, dikali ada AI-nya di situ ada 0,75 dan jangan lupa di sini 321 menit ini dirubah ke detik menggunakan tetapan Faraday-nya 96500 kolom per mol. Kalau dihitung nanti dapat jawaban nomor 2 adalah B. Oke, nomor 2 ada pertanyaan atau ada masalah? Halo? Tidak ada. Sebenarnya ada di PPTC ini, cuman masalahnya kalau saya buka tutup lama sekali. Selanjutnya kalau begitu nomor 3. Karena tidak ada tangkapan berarti sudah paham. Soal nomor 3. Siapa yang ada? Kartika. Kartika, kelihatan soal nomor 3? Ya ampun, ternyata yang tutup tuh. Apa nomor 3 soalnya? Jawabannya? C. Umi. C. Umi. Kartika ngomong apa? C. Umi. Kartika bersuara? Tes. Kartika bersuara? Saya lihat tidak di-mute tapi tidak ada suaranya juga. Oh, tidak sampai ke Umi suaranya, hanya krek krek gitu. Apakah jaringan, kayaknya jaringan di saya ya, bukan di kamu. Jadi jawabannya nomor 3 adalah yang C. Umi. Coba Kartika mengulang. Yang C. Umi. Tidak dengar, nah. Oke. Mohon maaf ya, saya tahu kamu sudah menjawab, tapi mohon maaf Uminya tidak bisa mendengarnya. Mohon maaf. Tapi untuk teman-teman yang lainnya, berarti saya saja ya, saya share screen jawaban langkah-langkah pengerjaannya. Aduh, jaringannya Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, saya tak ngomong saja kalau nanti nggak dengar di kamu. Kamu berceto ya, karena di Uminya jaringannya memang kayaknya bermasalah. Mana ini? Nomor 3. Oke, ini saja diklik nggak mau. Jadi nomor 3, seperti biasa, kalau kita menentukan K, kita harus mencari order dulu. Jadi dicari ordernya dulu, miliknya H2 dengan NO. Nah, kita untuk mencari order, salah satunya dicari yang sama, di sini dipakai 2 dan 3, begitu. Maka munculnya ordernya si NO adalah 2. Kemudian untuk menentukan ordernya H2 dipakai 1 dan 2, yang NO-nya sama, munculnya ordernya adalah 1. Sehingga muncul persamaan laju reaksinya adalah P sama dengan K H2NO pangkat 2. Nah, setelah dapat persamaan laju reaksinya, maka masukkanlah data yang akan dipakai. Data yang akan dipakai di sini memakai data yang pertama. Nah, di situ dimasukkanlah ke dalam rumusnya. Jadi langsung kan yang ditanya K, ini boleh juga langsung begitu. K sama dengan V per H2, konsentrasi H2 kali konsentrasi NO pangkat ordernya. Karena ordernya tidak 1, jadi dituliskan. Dihitung munculnya adalah 8 kali 10 pangkat 6. Ya, ini adalah jawaban pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4. Ya Allah, tidak dengar suaramu. Mohon maaf ya Uminya, bagaimana ya? Soal nomor 4. Di sini ada potensial standar beberapa sel volta. Sebenarnya ini kalau dituliskan ini ada reaksi ya, reaksi redoks ini per reaksi ini. Jadi nanti P mengalami oksidasi, Q2+ mengalami reduksi. Demikian juga bawah ini. Nah, datanya sudah ada, insya Allah soal sudah kamu pegang, kamu tinggal menjawab. Sehingga untuk yang ditanyakan, P mengalami oksidasi menjadi P2+, S2+ menjadi S, itu nilainya berapa? Yuk cari nama dulu, semoga kedengaran suaranya ya. Siti Anissa Molida Mahris dapat berapa jawaban nomor 4?
Siti Anissa Maulidah Mahris, apakah ada? Aduh, jangan-jangan saya nggak kontak. B Umi. Kartika jawabnya C Umi. Oke. Ya, Anissa dapat jawaban apa nomor 4? B Umi. Apa Anissa? Mohon maaf. Anissa menjawab apa? Halo? Alah, tidak dengar. Termute Anissa, tapi tak kota ini kayaknya kamu ngomong tapi termute. Atau memang kamu ngomong dan saya nggak dengar ya? Siti Anissa Maulidah, apa jawabannya nomor 4? Bravo Mi 2 volt. Oh, bravo 2 volt. Alhamdulillah kedengaran. Bravo 2 volt. Ah, itu dengar itu tadi. Bagaimana sampai dapat bravo 2 volt? Mari kita lihat jawabannya. Oh, B Umi. Oke. Iya, jaringannya ini Masya Allah kayak robot jadinya. Jadi ini pembahasan yang nomor 4. Yang begini agak panjang ya, tapi harus difahami. Kamu bisa menggunakan seperti konsep matematika begitu ya, dibolak-balik begitu. Harus muncul apa lagi ini? Jadi ini datanya yang ada, pertanyaannya nanti adalah P menjadi P2 plus S2 plus menjadi S. Maka kamu bisa membolak-balik persamaan reaksi agar nanti sampai ke sini. Jadi seperti kalau di termokimia itu kayak hukum Hess begitu ya, dibolak-balik persamaannya. Tapi ini tidak, dia hanya mencari data, karena kan kalau di persamaan reaksi itu, kalau kanan kiri sama bisa dicoret, sehingga P ini ada di sebelah kiri, biarkan saja dia di sebelah kiri. Kemudian S ini ada di sebelah kanan, biarkan dia di sebelah kanan, berarti nomor 1 dan nomor 2 nggak diapa-apakan. Kemudian ada R dengan Q. Di sini ternyata paketnya S adalah R, posisinya di kiri, berarti harus dibalik biar di kanan, karena harus dicoret. Demikian juga Q di sini di kanan, kalau ini dibalik tadi jadi di kiri bisa dicoret. Kalau reaksinya dibalik, maka nanti tandanya juga dibalik, yang awalnya plus jadi negatif atau minus. Setelah ditotalkan, nanti akan muncul 2 volt. Begitu ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, semoga nomor 5 ini tidak perlu saya bukakan jawaban, semoga mudah. Iya tetap harus dibahas. Nomor 5. Dijawab oleh Yestiana. Ada Yestiana Mufid? Yes. Yestiana ada? Oke, Yestiana nomor 5. Apa Tia nomor 5? Kira-kira kamu sudah ngerjakan belum? Belum. Oh, belum. Jadi nomor 5 itu reaksi kesetimbangan, yang ditanyakan adalah KP-nya. Di sini sebenarnya soalnya sudah mudah, jika pada kesetimbangan ada 0,1 mol. Mundur dulu. Iya. Oke, pintar. Lepaskan baju. Ada kakak siswa. Itu kelihatan. Oke, jadi itu loh. Tidak ada gula. Sudah nanti dulu Ibu ngajar. Jadi di situ ada molnya dalam kondisi setimbang. Kemudian ada total tekanan. Tunggu nanti kamu ke teman-teman kasihan. Di situ tekanan totalnya 5. Kalau yang ditanyakan KP berarti harus dicari tekanan parsial masing-masing. Berarti tunggu dulu. Saya buka saja daripada saya hanya ngomong dan kamu bingung ya. Tunggu ya. Aduh, anaknya Rek. Sudah mau habis lagi nih, waktunya cepat sekali. Jadi pembahasan soal nomor 5. Jadi dicari dulu tekanan parsial masing-masing. Setelah tekanan parsialnya didapat, baru masuk ke KP. Seperti itu caranya. Jadi tahapannya, tunggu ya, ada masalah teknis dulu sedikit saja.
Jadi seperti ini langkahnya ya untuk mengerjakan sampai ketemu KP ya. Jadi kan kalau mau mencari tekanan parsial harus pakai mol setimbang, kemudian masing-masing dibagi mol totalnya dikali tekanan totalnya dapat tekanan parsialnya. Dari tekanan parsial baru digunakan rumus KP, yaitu tekanan parsial produk pangkat koefisien per tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Jadi KP, kalau KP bukan volume ini ya, bukan konsentrasi, kayaknya ini tak salah tulis, harusnya adalah tekanan parsial. Saya yang salah tulis pada link tadi, saya sudah mencoba ngeklik, tapi sudah terlanjur saya foto, jadi nggak apa-apa. Nah, ini adalah jawaban nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6, ini dia. Karena soal hitungan, kalau saya nulis lama, jadi saya bikinkan PPT, cuman ternyata nggak bisa buka 2 pintu. Mohon maaf lahir batin. Nomor 6. Siapa ya lagi ya? Cari dulu nama. Alvita Fauziah. Alvita sudah nomor 6? Ya, Umi. Tinggal 10 menit dia sudah mengingatkan. Oke. Alvita, bagaimana nak? Dapat jawaban nomor 6 apa? Umi. Iya ya, nggak ada suaramu, Indo. Apa Alvita? Sebenarnya kamu sudah bersuara atau belum? Oh, Ati Oro sudah di chat. Oke, jadi mana yang di chat ini? Oh, Ahwan Umi, saya kira Alvita menjawab. Oke, Alvita, apa jawabannya? Oh, Umi, Oke. Jadi nomor 6 jawabannya Bagaimana ketemu Begitu, yuk kita lihat jawabannya panjang. Jadi itu nggak boleh ya, harus di share screen, salah. Bagaimana sampai muncul untuk soal nomor 6? Ini dia jawabannya. Pembahasan soal nomor 6. Silakan difoto ya kalau memang mau biar cepat. Nah, jadi soal nomor 6 pembahasannya seperti ini. Jadi ada metana, ini pakai permisalan begitu, etananya juga ada permisalan karena totalnya ada 76 begitu. Dicari molnya masing-masing pakai permisalannya dengan membagi massa tadi dengan MR-nya. Setelah itu dimasukkan ke dalam reaksinya. Di situ ada informasi sikat gigi pakai sabun. Oke. Nah, setelah didapat ini nanti ini adalah reaksi pembakaran etana, di sini reaksi pembakaran metana. Di situ ada variabel yang muncul dan ada mol CO2 totalnya ada 5 mol, kamu tinggal menghitung sehingga X-nya X itu adalah massa dari etananya akan dapat 60. Ya. Ini jawaban soal nomor 6 agak panjang, tapi ini sudah menggunakan tahap yang benar begitu ya. Jadi kalau kamu mengerjakan kembali, ini relatif cepat sih kalau kamu sudah tahu maksudnya. Kan ini sebenarnya massa per MR, kemudian dimasukkan ke persamaan, mol totalnya ada, tinggal dimasukkan saja. Boleh difoto daripada kamu mencatat lama gitu. Ya, saya lanjut soal. Oke. Selanjutnya lanjut soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini relatif mudah. Jadi ini tadi ya, ini sudah ya pembahasannya. Jadi tadi dapat 5 mol adalah 220 dibagi MR-nya 44. Oke. Soal nomor 7, insya Allah tidak perlu saya buka pembahasannya. Andi Salsabila. Ada Andi Salsabila? Ada. Iya, Ati suaramu nggak dengar. Oke, di jawabannya apa Andi Salsabila? Umi.
Oke, jadi jawabannya di Salsabila sedengaran saya A, begitu ya, nomor 7. Mari kita bahas. Jadi di sini reaksinya adalah reaksi eksotermik ya, karena di sini negatif ya. Di sini entalpinya negatif, berarti dia reaksi eksotermik. Kc-nya 3,5 kali 10 pangkat 8. Berarti Kc-nya memang besar, begitu ya. Pernyataan berikut yang benar adalah kalau kita mau memproduksi NH3, tunggu dulu. Terserah. Di situ kalau reaksinya eksotermik untuk menggeser ke kanan, berarti yang jelas suhunya harus diturunkan. Kemudian selain suhu, karena di sini jumlah molnya juga tidak sama ya, kanan kiri, di kiri ada 4, di kanan ada 2, maka untuk menggeser ke kanan agar ke mol yang lebih kecil, maka di situ tekanannya harus diperbesar. Kalau tekanannya diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, yaitu mengurangi NH3 secara terus-menerus, atau menambah N2 dan H2-nya. Maka dari sini kita bisa memilih jika suhu diturun, produksi meningkat, benar ya. Ditambah katalis, produksi menurun. Ditambah katalis ini hanya mempercepat reaksi. Jika volume turun, produksi menurun. Jika volume turun akan bergeser ke kanan, akan naik. Ya Allah. Proses produksinya disebut dengan proses kontak, bukan ya, karena untuk reaksi pembuatan amonia adalah Haber-Bosch. Kemudian pengurangan konsentrasi N2 otomatis akan memperkecil produk karena N2 adalah di reaktan. Oke, itu jawaban nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Beta Khairuddin. Beta Khairuddin. Nomor 8. Ada beta? Ya, beta jawabannya nomor 8, sudah dicoba belum dikerjakan, dapat apa? Yuk, tinggal 3 menit biar selesai, tinggal 2 nomor. Tidak dengar beta, apa beta? Ulangi lagi. Oh iya, tidak, sama sekali tidak ada suara di saya, tapi saya tahu kamu bersuara karena ada 2 krek begitu. Oke, nomor 8 jawabannya mari kita lihat. Jawabannya nomor 8 adalah B, begitu ya. Bagaimana proses pengerjaannya? Di sini PVC. PVC itu polimer, begitu. Polivinil klorida, di situ monomernya berapa banyaknya, bila diketahui. Ini kaitannya dengan, kalau titik didih begini berarti kaitannya dengan apa nak? Sifat koligatif, begitu ya. Bagaimana pembahasannya? Mohon maaf ya saya yang ngomong karena kamu nggak kedengaran suaranya di saya. Pembahasannya seperti ini, soal nomor 8. Darullah ya, saya tadi kok membuat pembahasan ya, kalau enggak lah, yuk kita bengong-bengong dengan tidak adanya jaringan. Nanti silakan difoto kalau memang harus difoto. Jadi PVC-nya itu ada 12,5 gram, di sini ada titik didih dan KB-nya. Untuk sampai ke jumlah monomernya tentunya membutuhkan yang disebut dengan MR, sehingga kalau ada masanya, ada delta TB-nya, ada KB-nya, kita bisa memasukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya, delta TB adalah M kali KB, jadi molalitas kali KB-nya. Molalitasnya dimasukkan data yang ada, kemudian di situ akan terhitung, ini ya angka-angkanya yang dimasukkan, ini masanya, ini apa namanya, pembaginya ini karena ini dalam bentuk mili, begitu ya, dalam bentuk mili, bukan dalam bentuk kilo, dalam bentuk gram, bukan dalam bentuk kilogram. Kemudian ini adalah KB-nya, ini delta TB-nya karena langsung ke MR ya. Ini adalah massa dari pelarutnya, sehingga muncullah MR totalnya adalah 6.250. Angkanya cantik. Jadi kalau kita masukkan rumus empirisnya itu berapa MR-nya kali N,
itu akan adalah sama dengan rumus molekulnya. Kalau rumus empirisnya itu 62,5, maka N-nya akan muncul 100. Jadi jumlah monomer dari PVC ini dari data yang ada di situ adalah 100. Tidak rasa tunggu dulu Ibu musuh. Terus selesai ngajar nanti Ibu urus. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Ya Allah, tinggal 1 menit semoga selesai. Oke, nomor 9, hitungan dihitung adalah perubahan entalpinya. Insya Allah cari yang tunggu. Muhammad Fajar, nomor 9 dapat jawaban 11 menit. Belum. Tinggal 1 menit. Mau ganti, mau carikan, tunggu dulu. Fajar, ada? Tidak ada di Fajar. Ada Umi. Oke, Fajar nomor 9 dapat jawaban? Belum Umi. Fajar, kamu bersuara tapi Umi nggak dengar, mohon maaf ya. Oke, tinggal 1 menit jelas sebelum ditutup oleh Zoom. Saya langsung tunjukkan pembahasannya saja ya, ternyata saya tidak bisa mendengar jawaban.